Sekarang ini ada banyak pilihan hewan peliharaan yang menarik untuk dipelihara. Nah, pemirsa Ruang Budidaya Hewan tertarik memelihara kura-kura? Pada episode kali ini, kami akan membahasnya tentu dengan menghadirkan narasumber yang membudidayakan hewan berjenis reptil ini. Jadi, saksikan terus Ruang Budidaya Hewan. Nah, pemirsa, kembali lagi bersama saya, Rudi, pemilik dari Flowwood, yaitu salah satu pembudidaya kura-kura darat sulcata maupun kura-kura lain, kura-kura darat maupun kura-kura air di Semarang. Nah, ya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan banyak hal mengenai sulcata, dan saya sudah melakukan budidaya sulcata sejak beberapa tahun terakhir ini, baik pengolahannya berupa cara makan, cara penanganan, penyakit, budidaya, maupun saya membedakan jantan dan betina pada kura-kura darat sulcata. Ya, saya tertarik dengan kura-kura darat itu karena nilai yang bisa diberikan oleh kura-kura darat ini. Di samping juga kecintaan saya terhadap binatang, khususnya kura-kura darat ini. Mempunyai banyak pola, mempunyai banyak seni yang bisa kita lihat dari kura-kura darat ini, membuat saya sangat tertarik sekali. Baik pun mengenai nilainya itu tidak pernah berubah dari tahun ke tahun. Jadi hobi kura-kura darat ini sebenarnya sudah berjalan beberapa tahun terakhir ini, dan mungkin meledak ketika masa pandemi ini seperti itu. Jadi harganya melambung tinggi sehingga baik pun para YouTuber mulai pada ternak maupun melakukan pengenalan mengenai kura-kura darat, membuat minat dari hobi kura-kura darat ini naik. Tapi sebenarnya kalau sadari atau tidak, sebenarnya kura-kura darat itu sudah ada di Indonesia sejak tahun 80-an, teman-teman. Jadi tapi sampai hari ini tidak ada harga yang hancur. Kesulitan dari kura-kura darat itu adalah salah satu faktornya adalah kematian utama. Tentu kita tahu bahwa ketika kita hobi makhluk hidup, kita akan dihadapkan dengan resiko mengenai kematian. Nah, itu beberapa hal yang menjadi kendala, faktor yang menyebabkan hobi kura-kura darat ini menjadi sangat mahal. Barangnya susah dikembangbiakan juga seperti itu. Jadi ada faktor penyakit, ada faktor susah dikembangbiakan, matang umurnya cukup lama. Jadi itu menjadi salah satu faktor mengapa kura-kura darat ini harganya tetap stabil sampai dengan sekarang seperti itu. Tidak seperti di Afrika yang cukup panas, kita di sini panas tapi panasnya masih subtropis. Jadi bagi mereka toleran sekali untuk kira-kira bertelur maupun kawin setiap tahun seperti itu. Dan sulcata ini, kura-kura darat ini, reptil ini mempunyai keunggulan yaitu menyimpan sperma. Jadi mungkin kawinnya tahun lalu tapi bisa telur tahun depan seperti itu, teman-teman. Sekali bertelur itu bisa menghasilkan satu klus, ya, kita bisa ngomong 10-15 butir dengan ukuran yang kita ngomong ukuran minimal, yaitu tadi yang saya sebutkan ada ukuran minimal 40 cm. Tapi seiring bertambahnya panjang mereka, yang seperti saya lihat di depannya ada ukuran 62 di depan ini bisa mencapai 30 butir sekali nelur. Dengan campur tangan manusia maupun dengan alami itu tingkat keberhasilan sangat berbeda jauh. Di alam itu tingkat keberhasilan kira-kira di bawah 50%, atau kira-kira kalau saya pernah baca di literatur itu sekitar 30% aja itu anak sulcata berhasil sampai dewasa seperti itu. Tapi kalau di tangan manusia itu tingkat keberhasilan bisa mencapai 80 sampai 90% seperti itu. Sampai dengan besar itu sangat tinggi sekali, karena orang Indonesia terutama ya itu sangat care dengan binatang seperti itu. Jadi luar biasa seperti itu. Dan ketika telur itu menetas, itu kan mereka bisa menggali pasir atau menggali tanah. Kita akan nungguin nih, kasih lubang dikit, lembabin, kasih namanya medianya pelet atau itu ya kayak media pasir yang berkaca-kaca gitu. Kita susun satu persatu, kita susun, lalu kita masukkan di inkubator dengan suhu yang kita ngomong 30 derajat seperti itu. Jadi kelembapan juga kita setel, jadi kita berikan ada tempat air di sana sehingga kelembapan dari telur itu tercapai seperti itu. Dan di telur sendiri itu sebenarnya ada kesulitan-kesulitan, contohnya seperti kita ngomong isi inkubasi buatan tersebut yang terjadi adalah pembiakan serta
penetasan yang kita harapkan 80% ke atas tersebut, seperti itu. Ketika dia setengah tahun, 4-6 bulan itu dia bertelur terus tiap bulan, jangan terus. Tapi setelah bulan ke-6 sampai bulan ke-12 dia akan berhenti. Dari kecil sampai ke besar itu, kalau kita lihat di alam ya, saya pernah baca itu untuk mencapai ukuran 40 cm itu harusnya umurnya sekitar 7 tahun sampai 10 tahun. Tapi karena di Indonesia itu makanannya berlebihan, jadi luar biasa, kasih makannya pelet ya teman-teman. Kalau baca di teman-teman Google itu ada yang jual makanan pelet kura-kura juga, itu mempercepat pertumbuhan mereka, tetapi memang secara matang kelamin mereka kurang. Jadi ketika mungkin di tangan manusia yang kasih pelet itu umur 5 tahun sudah besar, sudah 40 cm up. Nah, tapi kalau di alam mungkin 7 tahun baru bisa sampai 40 cm up seperti itu. Teman-teman mungkin yang penasaran, tadi kan sudah lihat teman-teman. Jadi ini karapasnya masih lunak teman-teman, karena dia belum membentuk kalsium yang di dalam badannya dia itu. Jadi sinar matahari itu mengandung vitamin D serta kalsium yang cukup untuk membentukkan kalsium karapas mereka itu, seperti itu. Jadi bahkan ya ini makanya kita bisa keluar namanya Bladderstone itu apa? Kan ketika kura-kura darat ini tidak mendapatkan kalsium cukup, dia menyerap dari badannya sendiri sehingga menyebabkan BS. Mungkin teman-teman mau lihat juga untuk yang kita ngomong ukuran tanggung teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya ukuran tanggung ya. Oke, ini teman-teman ya, satu lagi ya ukuran medium teman-teman ya. Ini ukuran ketika dari baby ini sudah menjadi agak besar seperti ini. Ini ukuran sekitar mungkin ukuran 11 cm sampai 12 cm lah seperti ini. Ini teman-teman karapasnya sudah keras ya, kita bandingkan ya. Yang sebelah sini empuk seperti bola rubber, bola karet. Kalau ini udah keras sekali, ini seperti batu teman-teman. Ini karena dia udah ukuran segini. Ini ukurannya sangat aman, ukurannya sangat baik. Jadi bahkan jarang sekali kena penyakit. Kecuali kita nggak kasih makan ya teman-teman ya. Baik, ketika kita itu menjemur mereka itu tiap hari dengan air semata kaki mereka. Ya, semata kaki itu dengan air hangat. Sehingga mereka apa? Mereka bisa mengeluarkan urates tadi ya, urates yang menyebabkan BS tadi itu yang saya jelaskan sebelumnya. Dan istilahnya mereka biar bisa kencing maupun pup di air tersebut sehingga tidak kotor. Teman-teman, saya kenalkan nih salah satu kura-kura terbesar saya, itu ukuran 67 cm dasar. Jadi perawatannya gampang sekali. Untuk yang besar ini mereka hanya butuh yang namanya mandi rutin seperti ini. Ini pun kita jarang-jarang karena ya istilahnya mereka bisa sendiri, karena mereka udah besar, udah dewasa, bisa minum sendiri, bisa berendam sendiri seperti itu. Paling yang kita lakukan untuk perawatannya antara lain adalah ya ini seperti ini, penyikatan ini ukuran sebesar ini, punya Bladderstone di ginjal dia sebesar bola tenis teman-teman. Nah, Bladderstone itu kenapa sih kok bisa menyebabkan kematian? Karena menghambat jalan di ususnya mereka. Jadi itu kayak batu empedu gitu kan. Jadi ketika mereka makan terus-menerus tapi tidak bisa keluar dalam bentuk kotoran seperti itu. Sehingga mereka terhambat di dalam perutnya sendiri, sehingga perutnya meledak di dalam seperti itu. Nah, itu untuk cara penyembuhannya adalah dengan operasi teman-teman. Jadi pemeliharaan kura-kura tersebut. Jadi bagaimana kebersihannya? Kebersihannya adalah bagaimana kita itu menjaga kura-kura yang baru yang masuk ke dalam tempat kita, itu kita jaga. Reptil ini sangat rentan yang namanya kita ngomong lampu-lampu matahari, mereka sangat diperlukan. Ya, jadi ketika kita untuk memelihara kura-kura darat ini, kita harus menyediakan lampu-lampu reptil yang komplit seperti UVB. UVB itu apa? UVB adalah lampu pengganti matahari. UVA itu apa? Lampu infrared seperti itu. Jadi itu
lampu-lampu ini sangat penting sekali untuk kura-kura darat. Ketika mereka ada UVB dan UVA itu lengkap, mereka akan bertumbuh sempurna sampai besar. Pemirsa, teman-teman sekalian, ini kita berada di segmen yaitu pembedaan antara jenis kelamin jantan dan betina pada sulcata darat. Sulcata kura-kura darat ini, ya ini dari atasnya mungkin teman-teman bisa lihat ini di sebelah saya ini female kebetulan. Untuk female ini dari sisi atas ini dia lebih bulat daripada yang cowok seperti itu. Jadi dia lebih ini tidak ada kayak apa rok-roknya ininya, terutama yang paling kelihatan yang jelas itu dari ininya. Di depan ini tuh dia tidak seperti tanduk, jadi lebih tumpul dia untuk yang betina seperti itu. Mungkin teman-teman yang mau melihat bahwa ini jantan ini berbeda, jadi dia secara bentuk kepala dan yang betina kan tidak betul terlalu kelihatan kepalanya. Kalau untuk jantan itu kepala lebih besar, teman-teman, kaki lebih besar juga. Untuk roknya sini lebih merumbai dia seperti itu. Sedangkan bagian yang paling jelas adalah di tanduk di bawah kepala dia. Kalau di kura-kura ini, tanduk ini betina untuk apa? Untuk perebutan wilayah maupun betina seperti itu. Jadi dia lebih kayak tanduk gitu, akan saling bertarung ketika mereka musim kawin seperti itu. Ya teman-teman, sekarang kita sudah membalik untuk kura-kura sulcata kita. Nah, kita mulai dengan yang pria atau yang jantan terlebih dahulu. Dia mempunyai bentuk, ya teman-teman bisa lihat bahwa di vagina scoopnya dia itu mengarah keluar, jadi seperti ini, keluar seperti ini, ya. Untuk ekornya teman-teman bisa lihat bahwa ekornya untuk jantan ini sangat panjang, mungkin bisa di zoom di sini, ini jantan besar sekali, dan dia mempunyai rok di belakang ini berbentuk agak lebih panjang daripada yang betina seperti itu, dan dia mempunyai lengkung, terutama karena ini ukurannya sudah cukup besar. Ukuran 65, dia udah melengkung gini. Tandanya apa? Bahwa sulcata jantan ini sudah matang kelamin. Sudah ini sih, karena untuk menaiki betinanya seperti itu. Kan betina melengkung. Kalau lurus kan nggak bisa gantet dong, gitu kan, nggak bisa menempel kan. Ketika dia bentuk sininya melengkung, dia akan ini teman-teman bisa lihat ini melengkung, ini lurus sekali. Karena betina tidak membutuhkan lengkungan ini untuk kawin karena mereka di bawah seperti itu. Mereka lurus saja, dan bentuknya ini kalau jantan seperti punya keluar, kalau ini seperti mangkok, dia masuk ke dalam. Dan ekornya bisa di zoom di sini, ekornya sangat panjang sekali. Jadi ini perbedaan yang jelas antara jantan dan betina. Tanduknya juga beda. Kalau yang betina tidak membutuhkan tanduk di sini. Dan ya bentuknya perbedaannya seperti itu saja sih. Teman-teman, mari kita akan berbicara mengenai setting kandang untuk kura-kura sulcata. Ini untuk kandang setting saya ini terus terang seperti gubuk teman-teman. Jadi memang saya buat itu penggosi dengan material-material yang murah. Kalau kata kita bisa pakai bambu atau pakai. Ketika hangat itu dapat, maka mereka akan lebih bisa lebih bagus untuk reproduksi mereka juga maupun kesehatan mereka. Biasanya seller itu biasanya tidak akan menggaransi mengenai jenis kelamin ketika kita mencapai ukuran yang masih kecil seperti ini. Ini ukuran 11-12 teman-teman mungkin bisa lihat ya. Ini ukuran yang cukup tanggung teman-teman, tapi masih bisa dibedakan jantan dan betinanya. Sudah bisa lihat bukan dari bentuk tubuhnya, tapi dari bentuk vagina scoopnya di bawah sini. Bisa lihat ya. Ini kalau saya pertama saya bedakan untuk yang betina terlebih dahulu. Kalau betina terlebih dahulu adalah bentuknya ini dia bentuknya ini ke bawah. Jadi ke bawah dan tidak melebar, tapi ke bawah. Bisa lihat di sini dia ini cenderung ke arah dalam seperti itu ininya. Dan ekornya ini masih pendek seperti itu, masih pendek daripada yang jantan. Kita lanjut mungkin yang jantan. Ya, yang jantan ini berbeda sekali teman-teman bisa lihat ya. Ini vagina scoopnya ini ke kiri dan ke kanan.
Ya, teman-teman, ini sedikit tips dari saya mengenai bagaimana cara melihara kura-kura jalur sulcata, yaitu teman-teman harus sering-sering ya rendam jemur untuk kura-kura kalian di pagi hari, dan jam yang waktu yang pas adalah jam 8 sampai jam 10 pagi seperti itu, dengan penggunaan air hangat. Begitu juga penggunaan rampu reptil harus selalu dilakukan dengan merek-merek yang terjamin mutunya seperti itu, teman-teman. Ya, ada pun atau di IG kedua saya yaitu Toto_Clownworld 2 gitu. Dan teman-teman yang berminat mau ngopi-ngopi, mau bercengkrama, tukar pikiran dengan saya, bisa di ke Semarang di alamat saya Telaga Buddha Cluster A33. Salam sukses ya teman-teman. Berawal dari hobi, kita bisa maju bersama. Salam sukses. Pemirsa Ruang Budidaya Hewan Asih, jika Anda ingin budidaya kura-kura, pastikan Anda mempunyai rasa menyayangi hewan yang tinggi, karena dari rasa nyaman itulah insting budidaya datang dan berkembang menjadi sebuah manfaat bagi bersama. Sampai jumpa di episode lainnya. Salam budidaya.